sesuatu yang kita lakukan saat ini merupakan peranan dari Allah. Begitupun penghijauan yang dilakukan di Banjardewa saat situasi COVID-19. Walaupun dengan demikian, Allah tetap memberikan peranannya di desa Banjardewa. Seperti ayat pada Kolose, Amsal, dan juga Mazmur, dikatakan bahwa bagaimana kita sebagai manusia menjaga lingkungan yang telah diciptakan Tuhan dari kebersihan maupun tanaman dan hewan-hewan yang ada. Walaupun dengan demikian, tetapi masih saja ada penebangan liar, kebakaran hutan, bahkan alih fungsi hutan. Yang pertama, manusia akan kehilangan sumber pencaharian karena lebih dari 1,6 miliar orang mengandalkan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan mencari getah damar, rotan, dan hasil hutan lainnya untuk mereka jual. Yang kedua, dunia akan berkurang paru-paru dunia. Ya, seperti kita ketahui, hutan merupakan penghasil oksigen yang diperlukan untuk manusia. Yang ketiga, hilangnya rumah bagi flora dan fauna. Hutan identik dengan flora dan fauna yang sangat beragam. Bagaimana jika hutan tersebut hilang, maka akan menjadi punah. Lalu, apa yang disebut dengan pemanasan global? Apa hubungannya? Ya, karena dari hutan yang berkurang, itu berarti berkurangnya penyerapan karbon dioksida yang dihasilkan dari kegiatan manusia. Karena hutan berkurang, pastinya akan berkurang yang menghirup karbon dioksida. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Ya, dengan melakukan penanaman pohon. Karena dengan melakukan penanaman pohon, pastinya akan mengembalikan kembali ekosistem dan kita dapat mengganti pohon yang rusak menjadi pohon yang lebih baik lagi dan memberikan oksigen lagi ke bumi. Pohon ketapang kencana adalah jenis pohon yang cocok dijadikan tempat berteduh. Pohon ini berasal dari Madagaskar yang memiliki bentuk ramping, membentang, dan bertingkat. Ketapang kencana mampu bertumbuh tinggi 10 hingga 20 meter. Dengan adanya pohon ketapang kencana bisa meneduhkan halaman jadi lebih sejuk karena daun pohon ketapang yang berbentuk seperti payung yang lebat. Adapun alat dan bahan yang diperlukan seperti cangkul, pupuk kandang, pohon ketapang, dan juga air. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan pohon ketapang. Kedua, buat lubang dengan menggunakan cangkul, lalu buka terlebih dahulu polybag, lalu masukkan pohon di dalam lubang yang kita sudah buat tadi. Langkah keempat, selanjutnya, tutup lubang menggunakan tanah dan beri pupuk, lalu siram pohon dengan air secukupnya. Ayo menanam pohon ketapang kencana, karena pohon ketapang kencana memberikan banyak dampak positif bagi kita. Bukan itu saja, melakukan penghijauan untuk mencegah banjir, serta mengurangi dampak hujan asam. Pohon dapat berguna sebagai pemecah sirkulasi angin. Bayangkan saja, jika seluruh penduduk Indonesia melakukan penanaman, maka dapat dibayangkan berapa banyak pohon yang tertanam kembali di bumi. Tentunya, pemerintah pun ikut ambil alih dengan menentukan peraturan pemerintah untuk melakukan penghijauan seperti di tahun 2004 nomor 86 nomor AAD pasal 1 yang berbunyi rehabilitas hutan dan lahan hutan selanjutnya atau disingkat dengan RAHEL adalah upaya untuk mengembalikan hutan dan meningkatkan fungsi hutan. Lalu, apa hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Yang pertama, hak kita berhak menanam pohon di mana saja asalkan tidak merugikan orang lain. Dan kewajiban kita adalah menjaga tanaman yang telah kita tanam maupun tanaman di luar sana yang bukan milik kita. Namun, ada yang melanggar. Apakah sanksinya? Khusus untuk kasus penebangan pohon akan dipenjara paling lama 5 tahun dan denda sebesar paling besar 2 miliar rupiah. Mengapa mereka melakukan hal tersebut? Yang pertama, karena kebutuhan akan kayu, semua hutan hasilnya tidak sama dan meningkatkan perekonomian. Lalu, karena hal tersebut tentulah ada kerusakan hutan. Contohnya saja hutan Kalimantan yang menyusut sebanyak 75% karena terjadinya alih fungsi lahan hutan menjadi pertanian dan lain-lain. Lalu, ada kebakaran di Riau yang hampir setiap tahunnya terjadi dikarenakan pembukaan lahan gambut. Hutan Jawa hanya tersisa 24% karena dijadikan lahan pertanian dan juga permukiman. Namun, masih saja ada penyelundupan kayu atau hasil hutan lewat jalur laut. Contohnya saja pengiriman kayu eboni melalui Laut Jawa yang dikirim menggunakan kapal kargo dari Sulawesi ke Surabaya. Hal ini melakukan hal ilegal karena mereka melakukannya tanpa
izin pemerintah.